Ya, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam sejahtera. Hari Matra Manunggal, Manularian semesta mengimbangi Novus Ordo Seclorum. Para pemikir, filsuf, dan intelektual Indonesia dimanapun kalian berada, kenalkan saya Adi Rio Arianto, bisa disapa dengan AR Arianto. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pandangan tentang apa sih sebenarnya logika mistik itu, dan dalam konteks bahwa Tan Malaka sedang melakukan counter terhadap logika mistik, sebenarnya logika mistik yang mana yang sedang dia lawan ketika dia menuliskan bukunya tentang Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Nanti kita akan bahas ini secara mendalam dan kita ngambil sumber primer betul buku dia tulis langsungnya. Oke. Nah, sebelum masuk ke apa isi daripada semangat yang ditentang oleh Tan Malaka tentang logika mistik, saya akan membawa dulu mungkin teman-teman kepada filsafat mistisisme sebenarnya itu apa, kemudian perimbangannya atau antitesisnya dalam pandangan Tan Malaka, apa itu filsafat materialisme. Nah, ini nanti kita akan bahas secara mendalam. Nah, mistisisme kalau kita pandang dari segi filsafat, dia memang salah satu aliran filsafat yang cukup banyak ditemukan atau lahir di dunia timur. Ya, banyak sekali apa istilahnya hal-hal yang berkaitan mistisisme itu lahir dari dunia timur. Dia muncul dari misalnya Nusantara kuno, kemudian bergerak ke Mesir kuno, ya muncullah tuh piramida ya. Nah, persoalannya adalah nanti kita akan bahas filsafat yang berkaitan dengan mistisisme, tapi basisnya adalah piramida ya. Jadi piramida itu sebenarnya apa? Jadi piramida ini ya gunung Merapi yang ada di Nusantara, kemudian dibawa replikanya ke Mesir kuno dalam bentuk piramida. Nah, itulah jadilah ya. Kemudian ada pertalian, tapi nanti kita akan bahas di sesi khusus. Hari ini saya akan fokus dulu ke persoalan Tan Malaka ini ya. Nah, mistisisme kalau kita pandang dari segi filsafat, dia memang melahirkan banyak sekali ideologi ya. Dalam bahasa yang mungkin telah dikumpulkan oleh Tan Malaka di sini, dia menggolongkan mistisisme itu telah melahirkan 4 aliran kepercayaan. Tapi sebelum masuk ke kepercayaan, tentu saja mistisisme adalah sebuah filsafat. Kemudian masuk ke ideologi dan masuklah ke penjalan sendiri, kepercayaan dan seterusnya. Ya, jadi mistisisme ya yang kita kenal di dunia timur sebenarnya mistisisme ya yang berkaitan dengan bagaimana alam semesta ini dikendalikan oleh sesuatu yang tidak bisa diindra oleh panca indera. Ya, jadi dalam perspektif barat, sesuatu yang tidak bisa dilihat atau bisa dibuktikan dengan panca indera itu bukan saintifik, sehingga mereka menolak segala sesuatu yang datang dari hal-hal yang berbau mistis. Tapi bukan itu intinya sebenarnya, karena kalau kita sandingkan antara filsafat mistisisme dan materialisme, itu tidak bisa dipisahkan. Dalam pandangan mistisisme, semua yang mengisi ruang materialisme itu terdiri dari unsur-unsur mistisisme. Apa saja dalam pandangan filsafat mazhab Indonesia, mistisisme itu terdiri dari 3, yaitu tridaya itu sendiri atau tribawana. Yang pertama adalah bicara cipto, yang kedua rasa dan koso. Jadi cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu bicara ide, ya. Kemudian rasa bicara jiwa, ya. Kemudian koso bicara semangat, ya. Jadi ide, jiwa, dan semangat nanti bisa dikembangkan. Ya. Apa maksudnya? Bahwa tidak semua di dunia ini bisa difaktakan dengan saintis, karena cara kita mengolah hubungan interaksi dengan manusia, dengan alam, itu tidak hanya berdasarkan pada basis material, tapi ada basis non material. Itulah yang sebenarnya mistisisme. Di dunia barat, mistisisme itu dikenal dengan metafisika. Para pemikirnya misalnya kayak ya Plato, ya, kemudian ada Hegel yang terbaru, ada Nietzsche, ya, David Hume, ya, kemudian
Mars, Angel, dan lain-lain dan seterusnya. Itu mereka mengembangkan semua. Apa pertaliannya dengan mistisisme nanti kita bahas. Intinya adalah saya ingin mengerucutkan bahwa yang ditentang oleh Tan Malaka tentang logika mistik ini ada 4. Itu ada di bab 7. Ya, pasal 11 inilah bab yang paling tebal yang harusnya kalian selesaikan. Jangan hanya fokus di bab 2 tentang logika mistik, itu nggak selesai. Apa logika mistik yang ditentang oleh Tan Malaka? Di sini ada 4, yaitu 4 kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan tentang Indonesia asli. Apa kepercayaan Indonesia asli? Kapitaya, animisme, dinamisme, dan terakhir naturalisme. Kan itu kepercayaan Indonesia asli yang coba ditentang oleh Tan Malaka melalui logika mistikanya. Nah, kemudian yang kedua adalah kepercayaan Hinduisme. Ini kepercayaan Hindu ya, dari India dan seterusnya. Ketiga, kepercayaan dari Asia Barat, ya kita menyebutnya Islam dan kawan-kawan. Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan dari Tiongkok, yaitu Buddha ya, atau Konghucu dan seterusnya. Ini yang menjadi bahasan utama yang coba ditantang oleh Tan Malaka dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Tolong selesaikan ini, terus mulailah berdiskusi. Jangan hanya fokus ke logika mistik, karena itu keliru, sontoloyo. Harusnya yang dimaksud oleh Tan Malaka mungkin logika klinika, itu mungkin masuk akal, masih bisa diterima. Ya. Nah, kalau mensandingkan materialisme itu udah harus fair dong, ya. Jadi ada filsafat mistisisme, ada filsafat materialisme. Kemudian diturunkan nanti ada ideologi mistisisme, ada ideologi materialisme. Munculnya kepercayaan dari sini juga. Nah, itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Ya, persoalan nanti bahwa ujung daripada materialisme munculkan sekularisme, ya itu memang seperti itu. Karena hukum pertama materialisme adalah harus mengakui bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena mereka mengakui sesuatu yang saintifik itu harus dibuktikan dengan fakta-fakta yang bisa digaungkan atau dilihat oleh atau dirasakan atau dibuktikan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan yang tidak bisa dibuktikan pada indera menganggap mereka tidak menganggap itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, itu keliru. Padahal yang menggerakkan materialisme dalam semesta ini adalah tidak lain adalah mistisisme itu sendiri yang menyangkut Tridaya tadi, Tribawana tadi dalam perspektif mazhab Indonesia. Ya, itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi antara mistisisme atau metafisika ya dan materialisme itu harus berimbang. Madilog dalam perspektif Tan Malaka ingin menghilangkan mistisisme, hanya mengandalkan materialismenya, itu tidak benar, itu keliru. Pemikiran filsafat yang harusnya ya antara materialisme dan mistisisme itu berjalan berbarengan. Boleh mendominasi satu sama lain, tapi tidak boleh saling menghilangkan. Itulah yang dilakukan oleh Soekarno pada masanya dan diimplementasikan dalam bentuk nasional, nasionalis agama dan komunismenya. Itu keberhasilan Soekarno pada masanya. Dia berhasil mengendalikan, mengontrol massa yang sedang juga menghadapi tantangan dari dunia barat dalam bentuk kolonialisme dan penjajahan. Sedangkan Tan Malaka tidak mampu melakukan ini. Dia terisolasi oleh pemikirannya sendiri. Nah, disitulah dia mengalami destruktif pemikiran, frustasi, sehingga dia melakukan perjalanan mencari metode yang cocok untuk mengcounter pemikiran Indonesia asli. Tidak seperti itu. Mistisisme adalah sesuatu yang positif. Dia menjadi negatif ketika dia diteorasikan, disempitkan menjadi logika klinik. Karena tidak semua percaya dengan klinik, tapi semua materi alam semesta itu tersusun dari basis mistisisme, Tridaya itu, rasa-rasa, ya, cipta rasa dan koso, cipta rasa dan rasa, ya, ide, jiwa atau roh dan kehendak atau semangat. Nah, Hegel itu mengadopsi banyak sekali pemikiran tentang mistisisme, metafisika dari dunia timur, khususnya dari Gautama Buddha kan, yang dikembangkan nanti oleh Mahatma Gandhi. Kemudian pertalian dengan sama bangsa-bangsa kita itulah perkembangan dunia saat ini. Ya. Jadi intinya adalah tolong sikapi Madilog dengan hal-hal yang fair, ya, harus adil. Jangan kalau menggebu-gebu tapi kalian tidak tahu apa ujung daripada materialisme. Padahal ujung dari materialisme itu adalah sekularisme. Itu hati-hati. Jangan sampai nanti
Indonesia dibawa ke pemahaman sekularisme, novus ordo seclorum, itu berbahaya. Ya, jadi misi Barat jangan sampai dibawa ke Indonesia dalam bentuk buku Madilog, kemudian Indonesia mengalami sekularisasi, ya, jangan sampai begitu. Ya. Ini dari segi pemikiran ya. Kalau misalnya Renaissance, era pencerahan itu memang betul mereka membawa misi sekularisme, puncaknya kemudian di abad 945 ketika bom atom menjadi Hiroshima dan Nagasaki, itu juga perlu pendalaman kajian khusus ya. Ingin kami tekankan di sini adalah bahwa jangan terlalu mendominasi ke persoalan materialisme ya, karena yang menggerakkan alam semesta ini ada sebagian memang yang tidak bisa dilihat atau dimaknai secara saintifik melalui panca indera. Ada juga yang makanya ada indera ketujuh, itu semua punya nilai aksiologis juga. Tentu saja dalam level ontologi, epistemologi tidak bisa dibuktikan secara saintifik, tapi di level aksiologis dia punya nilai tersendiri, punya filsafat tersendiri, dan punya ruang tersendiri. Apalagi di level eskatologi ini tingkatannya sudah jauh sekali dan harus berhati-hati mengendalikan. Gitu ya. Demikian, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan membaca buku-buku literatur, dan jangan lupa tolong baca buku aja Historia Filosofi Filsafat Sejarah, karena ini perimbangannya ya. Jadi Tan Malaka banyak menggunakan istilah-istilah dari Hegel, termasuk Karl Marx dan Engels ya, tetapi dia lupa bahwa istilah-istilah itu ya, dan pemikiran-pemikirannya ya, itu banyak berasal dari dunia timur ya, mistisisme timur, entah Nusantara kuno, Mesir kuno ya, Arab kuno, Persia kuno, Cina kuno, dan seterusnya. Itu banyak sekali nilai mistisisme. Mungkin perlu dikaji secara mendalam, dan jangan dipaham secara kerdil ya, jangan dikerucutkan jadi sempit sebagai logika mistika. Itu sontoloyo dan harus diluruskan ya. Demikian, saya Arianto, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya.